Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang semangat. Padahal tadi sudah jajan di kantin, betul? Kita ulangi kembali, nanti dijawab dengan penuh semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali 8M. Oke, selamat pagi anak-anak hebat 8M. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, apakah ada yang izin di hari ini? Ada? Iya ya. Oke, tapi adakah yang belum masuk ke kelas? Masih di spek. Sasi kerana ya, dispen ya. Latihan apa itu? Buat lomba paparan suara. Lomba paduan suara. Oke, kita nanti doakan ya semoga teman kita nanti bisa berhasil mendapatkan juara gitu ya. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu karena hakikatnya kita memulai sesuatu harus diawali dengan doa. Biar nanti pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat, berkah ya, hasilnya juga maksimal. Gitu ya, Nak. Silakan dipimpin dulu kalian. Buat teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, yang pertama doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Ketua kelasnya hebat ya, seorang perempuan. Nah, kena silahkan sebelum nanti kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin mengecek terlebih dahulu. Silakan ditengok kanan kiri di bawah kursi kalian ya, apakah masih ada sampah yang tertinggal? Karena ini kan habis istirahat jam pertama. Biasanya kalian sering melewatkan ya sampah-sampah kecil. Kalau ada silahkan dibuang terlebih dahulu pada tempatnya. Ada yang sampingnya ada sampahnya? Ayo, ada tidak? Andika silakan sampahnya dibuang dulu nak. Ayo, dipisahkan ya sesuai tempat sampahnya. Masuk sampah apa itu? Oke. Yang lain sudah bersih lingkungannya? Alhamdulillah, sip, bagus. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang membuang sampah, Bu Ika tadi mau mengecek kembali ya, yang hari ini tidak hadir. Adakah hadir semua ya? Oke, tetapi tadi ada satu yang dispen. Nah, berarti tandanya 8F sangat kompak. Semua berangkat ke sekolah, gitu ya nak? Nah, oke. Sedikit motivasi dari Bu Ika ya. Tadi kalian sudah melaksanakan pembelajaran jam pertama sampai jam ketiga. Tentunya di jam keempat dan kelima ini nanti kalian harus tetap semangat. Bu Ika punya sebuah motivasi ya. Siapa di sini yang masih sering menunda pekerjaan, terutama tugas? Yuk, ada? Bu Ika minta tuntukan sekarang, ada tidak? Jujur dengan diri sendiri. Oke, masih banyak, turunkan dari kalian. Nah, ternyata kesadaran diri itu kan sangat penting ya, tapi tidak semua mau sadar. Bu, ternyata selama ini saya itu mengerjakan tugasnya terlambat. Nah, ini ada sebuah pepatah yang mengatakan, jangan menunda pekerjaanmu atau tugasmu sampai besok, sementara hari ini kalian bisa menyelesaikan. Ya, minta tolong semangat pepatah ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian menunda-nunda. Begitupun dengan penugasan yang nanti Bu Ika berikan. Oke, Bu Ika punya sebuah tampilan PPT. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini gambarnya Bu Ika ambilkan dari Canva. Ibu tidak gambarnya seperti kalian ya. Tapi pasti ada yang komen, Bu, kenapa gambarnya tidak anime aja? Waduh, jangan ya. Bu Ika ambilkan yang seperti ini aja, oke? Di pertemuan lalu kita sudah berkenalan dengan materi apa? Ya, siapa yang bisa? Berkenalan dengan materi apa, Nak? Fiksi bab sebelumnya. Kemudian setelah fiksi puisi, setelah puisi bab terakhir pidato. Adakah yang sudah pernah berpidato? Ada? Di SD lomba pidato pernah?
Cia, pernah? Oh, luar biasa. Selain Cia, siapa lagi? Siapa lomba pidato? Dan tidak pernah, jangan-jangan menyembunyikan prestasinya ya, yang luar biasa ya. Nah, oke, pidato. Coba Bu Ika mau mengulik kembali. Kenapa sih harus ada pidato dalam kehidupan kita? Gunanya untuk apa? Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Andika, kenapa kita mengenal pidato? Karena mungkin untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Menyampaikan informasi kepada halayak ramai. Oke, bagus. Berisi informasi apa? Biasanya penting tidak? Penting. Penting. Contohnya pada waktu kapan perlu disampaikan pidato? Upacara. Bisa disampaikan oleh siapa? Bapak atau Ibu pembina upacara. Nah, upacara terakhir siapa yang jadi pembina? Ingat tidak? Ayo. Kak Heris menyampaikan apa? Kedisiplinan, persiapan TKA. Nah, berarti kalian mendengarkan dengan saksama, benar ya? Informasinya tersampaikan, kemudian kalian bisa menjalankan bahwasanya informasi tersebut itu penting, perlu diterapkan, gitu ya. Oke, selain mengenal teks pidato yang seperti apa, kalian sudah berkenalan dengan apa lagi kemarin? Nah, ya, apakah hanya tentang pengertian pidato? Struktur, selain struktur, ciri-ciri. Oke, coba sebutkan strukturnya. Nah, ya ada berapa? Apa saja? Penutup. Coba salah satu unjuk jari pembuka itu yang seperti apa? Nah, biasanya 8F kan rebutan. Bu, saya Bu. Tapi dapat nilai kan Bu? Nah, biasanya seperti itu. Nah, harusnya inisiatif ya. Bu, saya. Masalah nilai, tentu pasti kita memberikan nilai yang sesuai. Tenang saja. Ayo, pembuka. Biasanya berisi tentang apa? Ayo, silakan. Biasanya salam pembuka, ucapan syukur sama salam penghormatan, serta pengenalan isinya. Oke, salam pembuka Bu. Contohnya seperti apa? Jadi kita assalamualaikum atau salam yang lain karena kita menghormati umat beragama ya. Kemudian ada ucapan rasa syukur. Ini yang paling penting. Karena apa? Kita akan menyampaikan informasi. Kalau kita tidak mengajak partisipan atau teman-teman kita bersyukur, lantas untuk apa kita berpidato? Gitu ya. Kemudian ada isi. Isi kan paling penting, nah, betul ya? Biasanya langsung menyampaikan inti permasalahannya apa. Misalnya tentang ketertiban berpakaian. Misalnya ada yang tidak tertib, tidak memakai topi pada saat upacara. Ada tidak 8F kemarin? Tidak ya? Sama. Kemudian sepatunya hari Senin harus pakai warna apa sepatunya? Berarti tertib semua. Itu bagian isi. Yang terakhir bagian apa? Penutup. Di dalam penutup ada apa saja? Theo, ayo. Di penutup itu ada penjelasan secara singkat tentang isi pidatonya dan ya salam untuk penutup pidato tersebut. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Tandanya kemudian setelah struktur tentu ada yang namanya ciri-ciri, karena itu yang harus dikenali sebetulnya pertama kali ya. Salah satunya pidato itu kan sifatnya mengajak ya. Kita menyampaikan informasi, mengajak partisipan atau teman-teman kita supaya mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tentunya hal yang positif. Kalau hal negatif kan tidak boleh. Silakan buang sampah sembarangan, tidak boleh ya. Harus buang sampah pada tempatnya. Berarti menjaga kebersihan. Nah, berikut Bu Ika punya yang namanya sebuah gambar. Silahkan dicermati dengan saksama. Ada gambar 1 dan gambar 2. Apakah kelihatan yang pojok sana? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, dicermati dulu. Antara gambar 1 dan gambar 2
membahas tentang apa itu? Gambar apa Kak itu? Gambar sampah Sampah. Yang gambar 1 sampah apa itu? organik. Dari apa sih itu sampah organik? Sisa-sisa makanan. Contohnya pada saat kalian tadi habis jajan ke kantin ya, kalian makan tidak habis, apakah langsung dibuang begitu saja nasinya? Ditaruh di mana? Ada tidak yang pernah main ke depan? Di sana ada yang namanya maggot. Nah, siapa yang pernah membeli makan ya, itu dimanfaatkan nak. Jadi jangan hanya dibuang sampahnya ya. Nah kemudian yang sebelah lagi ada sampah plastik seperti botol minuman. Siapa di sini yang habis minum tinggal dibuang, masih ada airnya, dibuang ke tempat sampah? Ada? Ayo jujur, 8M. Tidak ya, semua tertib ya. Airnya dibuang dulu di keran ya, baru ditutup, baru dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Oke? Setelah kalian mencermati 2 gambar ini, Bu Ika punya pertanyaan. Silakan dicermati pertanyaannya. Apa yang dapat kalian ungkapkan setelah melihat 2 gambar tadi? Coba ungkapkan dulu mengenai gambarnya. Siapa yang bisa? Oke, silakan William ya. Itu gambar sampah organik dan anorganik. Oke, kenapa dengan sampahnya? Apa kaitannya dengan kehidupan kita saat ini? Kaitannya ya Bu, kalau sampah anorganik itu kan tuh kalau dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir Bu. Oke, bagus. Kalau sampah organik? Sampah organik ya Bu, kadang sih bau ya Bu. Ada bau. Contohnya sampah apa? Bekas sisa Contohnya MBG. sisa makanan Bu. Nah, sisa makanan pernah terjadi di kehidupan kita ya. Kita lupa di kelas apa, itu ada omelet seminggu kemudian baru dikembalikan. Ya, pernah itu. Yang terjadi ada apanya nak? Ada apa itu ya. Nah, makanya kita harus mampu memanfaatkan mendaur ulang sampah dengan baik sesuai prosedur. Lalu, apa kaitannya dengan pembahasan materi teks pidato? Kenapa sampah Ibu Ika ajak untuk membahas di teks pidato ini? Kenapa tidak yang lainnya, Bu? Coba siapa yang bisa? Pasti kaitan gambar sampah dengan materi teks pidato, ya. Ahel. Kan itu kan gambar tentang sampah. Nah, sedangkan di masa kini itu banyak sekali problem tentang sampah ya Bu. Maka dari itu sampah tuh sering dijadikan sebuah topik pidato dan tentunya sampah itu bisa kita jadikan sebuah topik dan bisa mengedukasi yang lain. Oke, sip, bagus. Berikan tepuk tangan dulu buat teman kita. Luar biasa, mereka sangat memahami walau hanya dari sebuah gambar. Jadi benar seperti yang dikatakan sama Rahel ya, Bu, sampah sejauh ini tuh selalu menjadi topik pembicaraan. Nah, makanya dengan adanya topik pembicaraan tersebut, tentu bisa kita angkat menjadi sebuah tema pidato, cerita di dalam pidato ya. Misalnya masalah sampah di lingkungan SMP Negeri 1 Semarang. Nah, itu baru ide pokoknya. Baru nanti kalian mencari tahu data dan fakta yang harus kalian berikan yang sesuai. Makanya di hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya data dan fakta ya. Silakan dicermati nak. Tujuan pembelajaran hari ini bersama Bu Ika ada 2. Yang pertama, memahami definisi fakta, data, dan kata-kata ilmiah. Ada yang punya KBBI di sini? Punya? Oke, silakan KBBI-nya dibuka. Ketik data, silakan diungkapkan. Data itu yang seperti apa? Yo, siapa tahu dari 8F ada yang belum mendownload KBBI karena Bu Ika sudah minta dari kelas 7, ya kan? Selalu berguna KBBI itu. Ya, silakan diketik siapa yang sudah berhasil. Data.
dekat dengan data. Siapakah dia? Ya, diketikkan. Oke, yang diketik siapa yang berani menyampaikan dari 31 siswa yang hadir hari ini ya. Google mau menyampaikan? Tidak Bu. Siapa yang menyampaikan? Ada yang berani? Silakan. Farida, ya. Data itu apa yang sudah Farida temukan oleh KPPI? Ya, disampaikan dulu. Keterangan yang benar dan nyata. Keterangan yang benar dan nyata. Lalu apa bedanya dengan fakta kalau seperti itu? Kalau data itu kan untuk menyampaikan datanya ya Bu, kayak kalau fakta itu kan peristiwa yang benar-benar ada dan nyata. Tapi kalau data itu lebih kebanyakan di angka. Tetapi data itu harus bersifat fakta. Oke, apakah data itu harus angka saja? Tidak. Tidak, bisa berupa apa saja nah? Kalimat boleh, selain kalimat, simbol, gambar bisa ya. Tadi mereka punya gambar sampah kan? Nah itu bisa menjadi sebuah data. Nah nanti kita juga barengan berkenalan dengan kata-kata ilmiah. Biasanya kalau kalian mendengar ilmiah pasti ingatnya IPA, ya kan? Belajar apa saja di IPA, ayo. Sama Bunia, benar ya Bunia ya? Belajar apa saja kemarin? Kemarin ada pelajarannya Bunia di lapangan. Fisika, membahas tentang apa? Hukum apa? Ayo, ingat dah. Gelombang, terus getaran. Loh, Bu, kok jadi ke IPA, Bu? Lah ini namanya adalah lintas disiplin ilmu dalam pembelajaran ya. Jadi lingkup pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya membahas seputar bahasa Indonesia. Itu ya nak. Yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan hasil analisis data, fakta, dan kata-kata ilmiah. Nah, kita berkenalan lagi. Nah, nanti kalian boleh gunakan HP kalian, dibuka dulu Google Lens-nya. Buka dulu nak, Google Lens kalian. Yuk, buka dulu. Buka dulu, nanti kita punya yang namanya QR code, silakan di-scan dulu ya. Bisa ya, dari jarak jauh ya. Ya, scan dulu hasilnya apa dia. Buka saja. Sudah? Semua punya kuota nak? Punya ya. Nah, silakan diklik yang warnanya ungu di HP kalian. Ada yang loading, ada yang sudah. Jika sudah bisa dibuka, silakan kalian cermati contoh teks pidato tentang masalah sampah. Nah, setelah kalian mencermati nanti, perintahnya adalah kalian tulis di buku tulis masing-masing. Masing-masing individu menemukan 3 data, 3 fakta, 3 kata-kata ilmiah. Nanti cepet-cepetan maju ke depan. Nanti kita beri hadiah kopi ya. Ya, silakan langsung dibuka dulu sama teksnya. Boleh sambil menggunakan buku paket ya. Kalian punya sumber belajar buku paket. Nah itu nanti bisa kalian gunakan sebagai acuan. Masing-masing mencari 3 contoh data, 3 contoh fakta, dan 3 contoh kata-kata ilmiah berdasarkan teks yang ada di barcode ini. Yo, silakan. Nanti cepet-cepetan maju ke depan. Apakah ada yang terkendala nak membuka QR code-nya aman ya? Oke, bisa semua. Silakan boleh mencari. Usahakan ketika mencari contohnya dikerjakan mandiri dulu karena kita belum melaksanakan diskusi kelompok. Jadi usaha sendiri dulu dan yakin pada hasil kalian sendiri-sendiri.
Boleh, silakan di-scan dulu nanti ya. Jika menemui kesulitan, boleh bertanya sama Bu Ika. Ada kendala apa? Andika bawa buku tulis? Bawa, kan dibuka dulu nak bukunya. Nah, jangan sampai tidak membuka buku ya. Kalau kalian tidak membuka buku, tandanya tidak terbit dalam pembelajaran. Sip, mana? Yang dicari 3 contoh fakta, 3 contoh data, dan 3 contoh kata-kata ilmiah sesuai di dalam teksnya. Ya, hanya 1 halaman kan? Pasti lebih mudah. Jadi nanti kalian tidak akan kaget ketika kita memberikan teks pidato yang lebih banyak, gitu ya. Oke, selesaikan dulu. Semisal nanti kalian baru menemukan data, Bu, saya baru datanya saja, boleh maju? Boleh. Bu, saya baru faktanya, boleh. Begitupun kata-kata ilmiah. Jadi nanti ada 5 teman yang maju ke depan. Ada yang sudah berhasil? Misalnya sudah menemukan kata-kata ilmiah, Bu boleh maju, boleh dengan senang hati. Kan hanya 3 ya, berarti jauh lebih mudah. Ataupun data, Bu saya sudah menemukan datanya 3, boleh silakan maju ke depan. Bu Ika persilakan, nanti Bu Ika beri hadiah buat kalian. David sudah selesai? Belum, Jonathan? Belum, masih menulis ya. Ini Jonathan sedang menyelesaikan. Novel mau maju? Iya, tidak apa-apa. Hanya kata-katanya, ya kan kata-kata ilmiah. Sudah? Ya, novelnya maju, bukunya di bawah. Berdiri di depan situ dulu ya. Selanjutnya Bu Ika mau mencari nih yang datanya sudah selesai. Iya, 3. Karena Bu Ika meminta 3 ya. Ya, kalian baru dapat berapa? 2, 1 lagi. Itu yang data. Yang fakta. Kita mau mencari yang sudah menyelesaikan fakta. Oke, boleh. Mari kita bandingkan. Ini ya nak, Bu, saya sudah menemukan juga, tapi yang kata-kata ilmiah. Sedangkan kalian sudah maju, apakah saya boleh maju? Boleh. Nanti yang datanya sesuai yang berhasil dapat hadiah, ya. Jadi nanti hadiahnya ada 2, selain yang Bu Ika bawa ke sini, nanti di luar ruangan juga Bu Ika beri hadiah, gitu ya, sebagai apresiasi pembelajaran. Jadi boleh maju. Yang mau maju, boleh silakan berdiri di samping novel ini. Nanti aja, oke. Ya udah, belum fakta. Satu lagi ya. Datanya sudah. Ya silakan kalian maju. Data sudah ada. Fakta belum ya? Fakta siapa? Boleh? Ya silakan maju. Ada sistem kan enggak Pak? Bisa kali tulisannya ini Theo. Jadi benar ya, jadi sekretaris kelas ya. Bagus tulisannya. Dia punya password masing-masing. Coba. Yang data siapa ini? Fakta. Kata-kata ilmiah. Oke, apakah masih ada yang mau maju ke depan? Sama tidak apa-apa. Bu, saya paling bisa di kata-kata ilmiah. Boleh, silahkan. Cukup?
Tidak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau maju dari sini ya? Ya, ada tidak? Jangan mau kalah sama baris sana. Ayo, baris sana sudah maju itu ya. Ada? Bisa mau maju? Boleh, silahkan ke depan. Ada lagi yang mau maju fakta? Fakta baru sendiri ya. Theo berdiri sendirian nih, tidak ada pasangannya. Ayo ditemani. Buku sudah selesai belum? Belum, melamun ya. Ya Pak? David boleh. Jangan senang hati. Dengan senang hati. Ayo David, jangan malu-malu. David biasanya selesai paling awal segini sih. Ayo nak, sudah? Oke, sambil menunggu David ya. Nanti kalau David maju ke depan dipersilakan. Nah, silakan. Tadi ada 3 teman ya yang maju ke depan lebih dulu. Silakan kalian balik kanan, ambil hadiahnya. Kopi yang berwarna merah muda atau pink atau yang merah lebih agak tua. Silakan pilih dulu, diambil, dipegang dulu. Yaitu Rahel, Theo sama Makarim dulu. Ya, pilih. Oke, silakan Theo pilih. Berdiri di situ dulu ya, dipegang dulu hadiahnya. Makarim, ambil. Itu di belakang. Dulu. Nah, kemudian Cia sama Ica. Karena tinggal 2 ya, kotaknya sama, dipegang dulu. Oke, silahkan dari masing-masing kalian buka tutupnya ya, temukan isi di dalamnya. Nanti dicocokkan dengan apa yang sudah kalian cari di buku tulis. Jika benar berarti kalian berhasil menyelesaikan misi di awal ya. Pak dulu ya. Berarti yang fakta-fakta, yang data-data, yang kata-kata ilmiah bentuknya lebih kecil, lebih runcing. Silakan dicari. Nah, dicocokkan sama miliknya Ica betul berapa? Nanti boleh diberi tanda centang jika dia benar. Ini ya, sama atau tidak? Nah, jika benar disamakan. Kata-kata ilmiahnya yang paling kecil, buka dulu. Nah, ya nanti yang selesai duluan boleh disampaikan ya. Ya. Oke, coba tampilkan lagi. Ini kan satu komponen, tampilkan lagi juga. Kira-kira kata apa yang ditemukan? Sesuai teksnya tentunya. Boleh ke masih masuk kata-kata ilmiah. Sudah selesai? Selesai ya? Boleh. Oke, silakan disampaikan. Oke. Ya, silakan buku dan hadiah yang sudah kalian dapatkan diperlihatkan ke teman-teman kalian. Siapa yang paling banyak betulnya ya dari kelima teman. Coba dari Ica dulu, apakah benar semua jawaban Ica? Benar, ditunjukkan sama teman-teman buku tulis dan kunci jawaban di situ ya, tunjukkan. Nah, tunjukkan dulu. Nah, silakan bisa dicermati ya teman-teman. Ini miliknya Ica sudah sesuai. Nanti Bu Ika harap yang lain juga sama, bisa menuliskan contoh fakta, gitu ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Ica yang sudah berhasil. Oke, berikutnya Rahel tunjukkan hasilnya. Oke. Ya, sudah pada selesai? Bisa ya? Menganalisis data fakta dan fakta-fakta ini. Silakan tunjukkan. Benar berapa? Cuma 2 karena yang nomor 1 aku malah kemasukin ke data atau ke fakta itu. Oke, tahu letak titik permasalahannya? Tahu. Sudah bisa ya membedakan ya. Nah, miliknya Rahel ada 1 yang kurang berhasil, tapi karena dia sudah maju, sudah berani, berarti dia hebat, berhasil membedakan ya datanya. Silakan berikan tepuk tangan dulu
sesuai belum? Nah, ya fakta yang saya tulis di buku ini sudah sesuai ya Bu. Oke, sudah sesuai. Ada semua di sini. Bagus. Sesuai dengan tulis jawabannya? Ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Terus ini komplit ya. Berikutnya Novelin, yo. Sama berapa yang sesuai? 3. Permintaan 3 berarti sesuai kan? Oke, bacakan apa saja kata-kata ilmiahnya. Biologis, mikroplastik, sama toksik. Oke, sip, bagus, berikan tepuk tangan. Oke, satu lagi, silakan Tia. Gimana? Aku benar semua. Ya? Kata ilmiahnya ada 3R, yaitu reduce, reuse, sama recycle. Terus ada Mana? sistem, dan terakhir ada kimia berbahaya. Oke, bagus penutupnya. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Sudah sesuai ya. Dari kalimat teman sebagai sampel, ternyata teman kalian sudah berhasil. Bagaimana menunjukkan contoh data, fakta, dan kata-kata ilmiah. Berikutnya, karena kalian sudah belajar mandiri ya, menemukan data, fakta, dan kata-kata ilmiah, silakan. Kemarin Bu Ika sudah membagi kelompok ya pertemuan sebelumnya ya, karena perjanjian kita setiap ganti bab kelompoknya berganti, benar ya Nak? Nah silakan nanti duduknya berkelompok. Nanti silakan melaporkan kepada Bu Ika kelompok 1 di mana sampai kelompok 5 di mana. Gitu ya. Silakan semua berdiri, pindah ke kelompok masing-masing. Bukunya di bawah. Ketua kelompok 1. Siapa ketuanya? Silakan ke depan mengambil nomor pijen ya, kelompok 1. Kelompok 2, ketuanya siapa? Oke, nampak. Kelompok 3. Nih, kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Kelompok 5 siapa nih? Yang sudah bersama anggota kelompoknya, silakan duduk sesuai tempat duduk di kelompok. Nanti yang ini sama tadi. Yang pensinya saya pinjam itu sama tadi. Wah, makasih ya. Makasih. Sudah? Duduknya bebas ya. Kelompok 1 mau di depan, mau di belakang, tidak mengapa. Oke. Ya, Bu Ika cek dulu. Kelompok 1 anggotanya ada berapa, Rahel? Oke, sudah lengkap? Silakan duduk terlebih dahulu. Kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya siapa? Napal, anggotamu ada berapa dihitung? Sudah lengkap belum? 7, oke bagus. Kelompok 3 di mana ya? Kelompok 3? Ketuanya siapa kelompok 3? Oh di sini, oke ketuanya siapa? Silakan duduk, anggotanya ada berapa? Sudah sesuai belum? Oke. Nah, ketua harus ketua ya. Ketua itu jadi pemimpin kelompok. Kalau ketuanya tidak mengajak lebih duluan, anggotanya bubar nanti. Yang disekan yang di sini ya, nampak ya. Jadi bukan mengajak teman kalian. Oke. Sudah? Kelompok 4, kelompok 4 di mana? Lengkap? Oke, kelompok 5 lengkap juga, oke? Nanti kalian boleh scan barcode ini ya. Tapi sebelum scan barcode, Bu Ika
sebagai siswa. Nanti setiap kelompok menyelesaikan misi, ya. Nanti kelompok siapa yang lebih duluan berhasil, silakan langsung dikumpulkan ke depan. Nah, sebelum Bu Ika bagikan, silakan di-scan dulu ya, HP-nya dimanfaatkan. Sudah? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan mengambil NKPD. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 depannya Bu Ika ternyata ya. Kelompok 3. Kelompok 3 di mana? Kelompok 3, halo. Kelompok 4. Ya, di bawah sini ya, di bawah dulu ya. Kelompok 5. Oke, silakan LKPD-nya dibuka. Langkah pertama yang kalian kerjakan seperti biasanya ya nak, silakan isi identitas kelompok. Kelompok berapa? Anggotanya siapa? Kelas 8F. Baru nanti boleh melanjutkan menganalisis data, fakta, dan kata-kata ilmiah. Kelompoknya David, ada kesulitan? Boleh, silakan boleh berbalik ya, dirasa lebih nyaman menghadap ke belakang karena kan sifatnya diskusi. Boleh, silakan. Nah, setelah kalian scan barcode, silakan dibuka halaman yang 183. Sudah tahu caranya membukanya? Sudah bisa ya? Dibuka yang teksnya masalah sampah. Nah, ternyata masih berkaitan dengan sampah yang tadi. Udah tahu.
Tidak, ini ada dua sayang. Ini yang dari betul ya? Jadi silakan tuliskan apa saja. Di situ kita ya. Untuk judul memang masih sama. Tulisannya yang rapi, yang terbaca ya nak. Jadi jangan sampai Bu Ika membaca tulisan yang tidak terbaca. Ya, didiskusikan dengan baik Selain kalian menganalisis secara langsung, karena ada kata-kata ilmiah, kalian boleh menggunakan KBBI ya. Nanti kalian proses maknanya apa di KBBI kalian. Oke. Barang ini kok Andika bagian menganalisis itu ya. Oke, sudah dapat berapa kata-kata ilmiahnya? Oke, nanti gunakan KBBI ya, Reka ya. Jadi untuk mencari artinya, pastikan artinya apa. adminnya. Sudah dapat berapa ini? Sudah ada. Oke, tulisannya yang terbaca ya. Jadi nanti ketika dipresentasikan terlihat hasil karya kalian. Jadi bukan hanya sekedar jawaban yang benar, tapi tulisan juga harus bagus. Gitu ya. Di tulisan sana sambil data siapa? Karena dia punya aplikasi KBBI? Punya. Nah, langsung dikerjakan yang kata-kata ilmiah. Ya, Validasi. Kata validasi berapa? Arti katanya apa? Ya, cepat selesai. Karena kan kayak apa lo ya? Kelompok 5 bisa ya? Sukses ya? Laki-laki ini satu. Oke, luar biasa hebat ini. Berarti nanti kolaborasi ya. Jadi harus bersama. Ini kelompok 5. Siswa. Biar tidak lupa ya semua Kan mungkin gitu Pak. Ini tadi nama kelompoknya kenal kelompoknya. Kelompok 3 biasanya sampai apa ini? Oke, sudah selesai. Sudah dapat berapa nak? 8. Semisal mendapat lebih, boleh dibaliknya. Tambahkan ya. Sekarang gunakan KBBI. Ya, KBBI-nya mana? Tunjukkan. Tadi katanya sudah punya KBBI. Nah, diketik. Toksik artinya apa? Ya, organik. Yang mendapatkan analisis data siapa? Saya hanya sendiri. Sama Jonathan. Sama Jonathan, oh berbagi. Tidak apa-apa, sesuai yang kalian dapatkan. Misal ada 5, berarti tulis 5 ya. Misal ada 2, ya itu 2 yang ditulis. Jadi coba kita mau lihat. Yang pertama apa itu? ini salah. Pantas saja. Harusnya apa? Masa toksik? Hah? Apa yang benar? Kok toksik toh? Aduh, dibenarkan dulu ya. Jangan menggunakan itu not dicoret saja sampingnya. Konsisten, oke. Organik, organik. Nomor 5 apa itu? Biota. 6. Oke. Fatal sama 8. Isi berikan artinya ya. Berikutnya kelompok 2. Wow, betul-betul sekali ini tulisannya ternyata. Oke, yang penting rapi terbaca ya. Data. Menemukan data berapa masa kelompoknya? Masih 3. Oke, faktanya? Kata-kata ini siapa yang mengusahakan? Gunakan KBBI ya. Jadi walaupun kalian paham maknanya apa,
tetap di cross check di KPP karena itu kampus yang resmi itu. Nama kuliahnya nggak boleh berdiri dulu. Ya, datanya sudah selesai? Ada lagi? Oke, silakan dicek. Fakta menemukan berapa huruf? Lihat, benar ya. Ayo, tidak boleh disingkat-singkat. Kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, ya berarti YANG. Kalau YG berarti anak muda nantinya kita dalam pembelajaran tertulis dicoret, tulis, ya terus sudah mengajarkan kebiasaan di WA. Jangan diulangi ya. Oke, yang pertama kelompok 1. Kelompok 2 tulisnya bergantian. Iya, kompak sekali ya, dari awal sudah kompak, makanya berlanjut sampai sekarang juga. Boleh ditambahkan nomor presensi kalau ingat nomor presensi teman. Jadi nanti biar saya nanti bagi kelompok yang sudah selesai boleh mengumpulkan ke depan diskip lagi. Misalnya kelompok 2 baru selesai data, kumpulkan dulu enggak apa-apa. Sini. Ini Bu Ika izin mengambil nomor mejanya dulu ya. Nanti dikumpulkan sesuai dengan tempat nomor meja. Oke. Ini kelompok selanjutnya. Kelompok 3, kami dulu ya. Boleh mengalami untuk membedakan ya. Boleh silakan bertanya apa? Suatu tindakan yang akan kalau apa tadi peristiwa kejadian yang nyata yang akan timbul di dalam masyarakat sudah terjadi belum? Silakan data apa? Ayo. Fakta sudah terjadi. Ayo hati-hati. Ini benar data ya. Mengapa? Karena di sini ada kata suatu bencana yang akan timbul bila masyarakat membuang sampah sembarangan. Kan belum membuang. Nah, baru akan. Berarti dia bukan suatu sudah terjadi, baru data di lapangan ya. Ya bagus, nanti dituliskan di KPP. Oke. Sampah apa itu dapur? Menyebarkan saat hujan. Nah, berarti sudah terjadi belum? Ayo, mana ada kata saat? Oh, saat hujan. Nah, berarti data atau fakta? Pintar hebat ini kelompok 4. Ayo, data atau fakta? Andika, coba. Sampah dapur menyebabkan pendangkalan pada sungai saat hujan. Berarti sudah hujan belum, Andika? Belum. Berarti data atau fakta? Data. Kan dituliskan ya. Berarti bisa menjelaskan, berarti kalian paham. Jadi ketika ada satu anggota yang belum memahami, silakan berbagi ilmu ya. Misalnya Nadia sudah paham, Julia belum paham, itu diberitahu.
tanpa. Siapa tahu jawaban atau pendapat ini beda dengan kamu, gitu ya? Kelompok 5, kelompok 4 ya namanya. Pegang dulu nomor meja. Silakan nanti kalau sudah selesai masuk ke bentuk dikumpulkan. Itu waktu sudah selesai. Silakan dikumpulkan sesuai di nomor meja kelompok. Oke. Yang kelompok lain juga sama. Kalau misalnya data atau fakta, tidak apa, nanti update-nya kalau sudah tetap. Mulai dulu. Sini kelompok B. Sini mas. Oke. Ada lagi kelompok yang lain. Misalnya sudah selesai datanya saja langsung dikumpulkan ke depan, ya. Jadi tidak perlu menunggu lengkap dulu, baru nanti kita cek kelompoknya siapa yang paling lengkap, nanti presentasi ke depan, gitu ya. Sudah mau selesai? Makanya hilang udah mana? Nanti dikumpulkan ke depan, ya. Ada siapa yang wis sampai baik kok nek wayahe aku gampang ada yang seperti itu. Maksudnya gini, tidak harus semua ada yang bulan 12 ya tak apa gitu.
Ya, dengan anggota kelompok sendiri. Ya, jadi baru nanti kita diskusi bersama kalau sudah selesai semuanya. Ya, silakan urutan dulu. Oh, yang kelompok 1 ya itu ya. Urutan dulu sini. Oke, kurang apa nak? Oke, apa sama? Kurang apa ini ya? Nah, kan nanti satu lagi kalau sudah selesai, jadi kelompok 1 bisa berselesai. Ini pakai di sini kelompok 1. Kelompok 4 belum selesai. Oke, buka dulu kelompok 4. Belum mengumpulkan sama sekali ya. Kelompok 1 sudah menyelesaikan isi. Berikutnya disusul oleh kelompok berapa ini? Kelompok 5. Yang cuma ikut sekalian. Ikut sekalian ya. Jadi ada sampulnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 5 urutan kedua. Yang berikutnya disusul kelompok berapa? Kelompok 1 selalu ayo kurang kelompok 2, 3, dan 4 ya. Jadi nanti kalau waktu diskusinya sudah selesai tidak selesai, kelompok yang belum mengumpulkan wajib mengumpulkan ya. Karena waktu kalian dalam diskusi kelompok seperti ya, kasih ya di yang mau menyampaikan siapa saja, masalahnya siapa, bertanya siapa ya. Sedangkan semua orang pernah Oke, nanti 1 menit lagi dikumpulkan lembar LKPD-nya. Kita tunggu kelompoknya siapa yang belum lengkap, kelompoknya siapa yang paling jadi urutan terakhir. Hati-hati, ini kelompok 1 sama 5 sudah dapat poin plus ya ini ya, karena sudah menyelesaikan lebih awal. Yuk, kelompok yang lain silakan. Ya, kelompok 3 sudah. Artinya susah. Ya, kelompok 4 belum sama sekali. Ini kayaknya sudah selesai, belum dimulai. Oke, bagi kelompok yang sudah, silahkan gawai atau HP-nya disimpan, disakuin dulu. Jadi tidak ada aktivitas lain selain dari sini mencermati kelompok yang presentasi. Oke, tapi ya, kita hitung dulu ya buat kelompok
Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kami dari Komisi. Ulang ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felicia Ramadhani dari kelas 8F absen 10 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramani STN Gita absen 25 dari kelas 8F. Saya Jessica Ralsembiring, absen 11 dari kelas 8F. Saya Nida Sermai Putri, absen 3 dari kelas 8F. Saya Luki Syafa Analis, absen 16 dari kelas 8F. Saya Christopher Putra Ardeni, absen 5 dari kelas 8F. Saya Masal dari Jakarta Utama, absen 17 dari kelas 8F. Oke, sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD ini. Nah, sebelumnya kalian udah paham kan pengertian dari pidato itu apa? Udah paham. Nah, pidato itu kan menyampaikan isi pikiran kita atau pendapat dari sudut pandang kita kepada orang umum untuk mengajak maupun memberikan informasi. Di sini kami ingin membahas tentang kaidah dari pidato tersebut seperti contohnya seperti fakta, analisis data dan teks pidato, lalu analisis kata-kata ilmiah. Sini kami mulai dengan analisis fakta terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Hugo dan Marshall. Kami akan menyampaikan fakta. Ya, fakta sesuai dengan KBBI tadi, yaitu taruh atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan kami akan menyampaikan fakta sesuai dengan bacaan tadi. Yang pertama, faktanya yaitu sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, banjir disebabkan oleh selokan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Yang ketiga, bencana yang akan timbul bila kita membuang sampah sembarangan, salah satunya adalah banjir. Selain menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut, sampah anorganik juga dapat merusak unsur hara pada tanah. Sebab sampah anorganik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Kelima, sampah juga dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Lalu kelompok kami akan membacakan data yang akan dibacakan oleh Tahir, Arif, dan Jian. Sebelumnya, aku mau menyampaikan data itu pengertian singkatnya itu seperti fakta atau bukti dukungan yang memperkuat isi pidato agar audiens itu lebih percaya dengan isi pidato yang kita sampaikan. Jadi dari kita mendapat data ini, cara mencarinya itu kita bisa mencari dulu ini topik dari permasalahan yang bagus, terus kita cari yang dan terus kita bisa mencari seperti kalimat-kalimat yang mengandung contoh-contoh atau hasil penelitian dari topik yang dibahas. Nah, ini ada kami mendapat 4 contoh data yang akan dibacakan dari sini. Contoh data nomor 1 yaitu jumlah sampah nasional sebesar 175 ton per hari atau sebesar 64 juta ton per tahun dirilis dari KLHK. Lalu contoh yang kedua ada rata-rata setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Ini juga dirilis dari KLHK dari hitungan yang awal tadi yang kalimat
sampah nasional sebesar 175 ribu ton per hari atau sekitar 64 juta ton per tahun. Lalu contoh yang ketiga akan dibacakan oleh Yang ketiga, contohnya sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan. Yang keempat, sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan botol minum. Nah, di sini kami akan melanjutkan membacakan analisis kata-kata ini yang kami temukan. Sebelumnya, kata-kata ini adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berisi ilmu, serta memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Yang pertama akan dibacakan oleh Yang pertama, organik. Terdapat pada paragraf yang pertama, pada paragraf ke-1, yang artinya zat yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, asumsi. Yang terdapat pada paragraf kedua, yang artinya dugaan yang diterima sebagai dasar pemikiran yang dianggap benar. Yang ketiga, organik. Terdapat pada paragraf kedua, benda tidak hidup atau terdiri atas benda selain manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang keempat, oksigen. Terdapat pada paragraf keempat, yang artinya gas tidak berwarna, tidak memiliki rasa dan bau. Lima ekosistem. Dari paragraf ketiga, kami akan membahas suatu organisasi yang semuanya berfungsi sebagai satuan ekologi dalam alam. Yang keenam, daur ulang. Dari paragraf keempat, artinya pemrosesan kembali bahan yang pernah digunakan. Ketujuh, kompos. Ada di paragraf keempat, yaitu hasil dekomposisi bahan organik. Dan kedelapan, darat. Dari di paragraf keempat, unsur artinya adalah unsur yang dibentuk oleh tumbuhan untuk tumbuh. sekian dari kami. Pertanyaan tiga, teman-teman. Kita membuka pertanyaan atau pendapat bagi yang ingin menyampaikan. Silakan ya, Theo boleh. Dari kelompok mana? Bisa tolong sebutkan nama dan kelompok asli. Ya. Perkenalan dulu kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Theo Putra, absen 29 kelas 8F dari kelompok Incan. Saya ingin bertanya, mengapa memilah sampah itu sangat penting? Dan berikan contoh memilah sampah serta dampaknya bagi kehidupan kita. Silakan yang menjawab. Bertanya Rahel, siapa boleh? Atau mengulang pertanyaannya? Mengapa memilah sampah sangat penting bagi kehidupan kita? Dan berikan contoh memilah sampah serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Setahu saya ya, sampah itu harus dipilah supaya semua jenis sampah itu tidak menjadi satu. Jadi seperti botol plastik, sampah organik dan kaca itu supaya nggak jadi satu. Lalu untuk cara memilahnya itu seperti yang ada di sekolah kita ini, kan disediakan 3 tong sampah, organik, anorganik, sama satu saya nggak tahu. Saya sama-sama P3. Ya dampaknya biar lebih dekat aja sebenarnya saya. Paham amin. Mau izin nambahin. Nah, kenapa kita perlu memilah sampah ya? Karena kalau misalnya nih contohnya sampah bekas sayuran itu kan bisa kita olah lagi menjadi kompos. Kalau misalnya itu dicampur dengan kaca, kaleng, itu nggak ada akan hasilnya. Sedangkan seperti sampah plastik atau kaleng yang lain-lain itu, itu kan proses lama. Nah, sedangkan kalau misalnya digabung, itu nanti sama aja kayak buang-buang waktu sampah yang organik ini. Nah, dampaknya itu ya
walaupun kesannya sederhana, tapi itu dampaknya itu tuh bener-bener ngaruh banget ke lingkungan kita. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Saya ingin perkenalkan, saya David dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi. Nah, saya ingin menanyakan apa hasil dari diskusi yang kalian tadi bicarakan. Apa hasil dari diskusi kalian? Maksudnya nggak bisa tampil lagi, masih kurang paham gitu. Kayak kesimpulan dari apa hasil diskusi kalian. Kalian kan diskusi tentang masalah sampah. Nah, jadi apa hasil kesimpulannya dari itu? Oke, saya ingin menjawab. Tadi kita itu sudah menganalisis dari pidato tersebut, ada beberapa fakta, data, serta data ilmiah yang berkata. Nah, kesimpulan dari topik atau teks pidato yang tadi kami analisis itu hasilnya adalah bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali tumpukan sampah. Nah, jadi cara kita untuk mengantisipasi atau solusinya itu kita bisa dengan memilah sampah dan mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti 3R, reduce, recycle, sama reuse. Dan itu saja menurut saya. Kalau misalnya Sudah, terima kasih. ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita cukupkan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bagus ya. Tadi ada perwakilan dari kelompok 1 yang mencoba mempresentasikan hasil. Karena memang teks sampahnya kan sama, jadi analisis data, fakta, dan kata-kata ilmiah sudah dijelaskan sama kelompok 1. Nah, harapannya di pertemuan kali ini setiap anggota dari masing-masing kelompok nanti bisa meng-cross-check kembali hasil jawaban diskusi ya. Apakah sudah benar dan sudah sesuai dengan pendapat di kelompok 1. Begitu ya, Nak? Nah, oke, untuk menutup perjumpaan di pagi menjelang siang hari ini, Bu Ika punya informasi penting. Nanti Bu Ika akan mengirimkan angket pembelajaran ya. Silakan nanti dibuka di HP kalian masing-masing, minta tolong diisikan. Karena ini berkaitan dengan bagaimana perasaan kalian hari ini, apa harapan di pembelajaran berikutnya. Jadi hanya seputar itu. Begitu ya, Nak? Cukup? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Cukup? Sudah jelas tentang data? Fakta? Kata-kata ilmiah? Sudah ya? Next time di pertemuan berikutnya Bu Ika punya latihan soal data, fakta, dan kata-kata ilmiah. Nanti untuk menguji kembali apakah kalian memahami benar-benar. Sekian, terima kasih atas perjumpaan siang hari ini. Tetap semangat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.